Hai guys, pada hari ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Dan seperti kita tahu ada beberapa sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi pasar, ketiga sistem ekonomi komando, keempat sistem ekonomi campuran atau liberal, dan kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu teknik produksi yang masih turun-temurun dan bersifat sederhana. Kedua, modal sedikit, produksi sedikit, dan cukup memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, masih menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dari daerah yang pertama ke daerah yang lainnya. Yang keempat, masih menggunakan tanah sebagai sumber kehidupan, yang dimana maksudnya itu masih menggunakan tanah sebagai tempat bekerja atau berladang, dan juga sebagai untuk mencari uang atau hasil dari produksi mereka. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja, hanya menggunakan sistem kekeluargaan, sebagai distribusi juga tidak ada. Kelemahan dan juga sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelemahan. Yang pertama teknologi rendah dan produksi juga rendah. Maksudnya itu teknologi ya cuma hanya cangkul, parang, gusir, dan yang lain-lain, dan juga hasil produksinya itu rendah, tidak tinggi, mungkin karena tidak adanya alat-alat modern pada saat ini. Yang kedua dari kelemahan sistem ekonomi tradisional ini yaitu kualitas barang yang rendah, ya karena mungkin masih menggunakan teknologi yang sederhana, tidak adanya bahan-bahan kimia yang membuat hasil produksi mereka ini kurang bagus. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi statisnya tidak berkembang. Oke guys, tadi kan kita sudah membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu barang dan modal bebas dimiliki oleh setiap orang. Yang artinya itu barang mereka itu bebas dimiliki sama setiap orang, dan juga modal mereka itu ya bebas, yang hanya dimiliki satu orang. Yang kedua, setiap individu bebas menggunakan barang dan jasa yang dimiliki, yaitu sama aja seperti yang di atas, ya kan. Yang pertama, sama-sama bebas menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, memaksimalkan laba. Nah, di sini di sistem ekonomi pasar ini mereka itu lebih memaksimalkan tentang keuntungan, tidak seperti tradisional. Kalau tradisional kan yaitu ciri-cirinya itu modal sedikit dan produksi sedikit, dan untuk kebutuhan sendiri saja, tidak ada keuntungan bagi dia, cuman keuntungannya ya untuk kebutuhan saja, tidak dengan laba yang lain, ya kan. Nah, di sistem ekonomi ini mereka ini memaksimalkan labanya. Yang keempat, peran modal sangat penting. Nah, di sistem ekonomi pasar ini peran modal itu sangat penting, beda dengan di sistem ekonomi tradisional. Yang kelima, pemerintah tidak secara langsung ikut dalam kegiatan ekonomi. Itu maksudnya dalam sistem ekonomi pasar ini pemerintah tidak ikut sama sekali dalam kegiatan ekonomi tersebut. Keenam, persaingan bebas dan ketat. Nah, di sini bedanya dengan sistem ekonomi tradisional. Kalau di sistem ekonomi tradisional mereka itu masih menggunakan sistem ekonomi atau kegiatan yang persaingannya itu masih sehat. Kalau di sistem ekonomi pasar ini persaingannya itu ketat banget. Sama lah dengan di pasar, sama-sama ingin jualan mereka itu habis duluan, tapi sangat ketat lah, tidak sehat cara mainnya atau cara berjualnya. Oke, tadi kan sudah ciri-ciri. Sekarang kelebihan sistem ekonomi pasar. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kearifan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Itu maksudnya
dia menumbuhkan inspiratif sebuah ide untuk menjual barang mereka dan juga kreatifnya begitu. Yang kedua, kelebihannya setiap individu memiliki sumber-sumber produksi. Ya, maksudnya setiap individu di situ memiliki produksi mereka masing-masing. Yang satu berjualan pakaian, yang satu berjualan ikan, yang satu berjualan kebutuhan, barang-barang kebutuhan. Ya itulah namanya juga sumber produksi masing-masing, ya kan. Yang ketiga munculnya persaingan untuk maju. Nah, seperti tadi. Persaingan di sini itu yang penting itu mereka duluan dapat keuntungan mereka lah, maju sendiri, tidak seperti tadi sistem ekonomi tradisional yang dimana mereka sama-sama maju. Kalau ini tidak sama-sama maju, yang satu mundur yang satunya lagi maju sesuai dengan model mereka lah. Oke, tadi kita kan sudah membahas tentang sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi komando atau terpimpin, yang dimana sistem ekonomi ini dipimpin oleh pemerintah. Ya, sistem ekonomi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Ya, semua alat dan sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah dan tidak dikuasai oleh individu. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ya, kebijakan ini diatur oleh pemerintah lah, diatur oleh mereka. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Ya, tidak ada bebas seperti pasar tadi. Ini sudah dipimpin oleh pemerintah, tidak ada dipimpin oleh individu yang lain. Yang keempat, milik perorangan tidak diakui. Ya, karena sistem ekonomi ini sudah dipimpin oleh pemerintah dan tidak ada perorangan. Ya, dan juga sistem ekonomi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Ya, mereka gampang-gampang aja karena juga sistem ekonomi mereka atau sistem ekonomi komando yang dipimpin oleh pemerintah. Gampang lah mereka mengidentifikasi inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi yang lainnya. Yang kedua, pasar dalam negeri berjalan lancar. Ya, pasar kita lah di dalam negeri kita ini akan lancar dan tidak buntu-buntu lah, tetap lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga. Nah, sistem ini pemerintah dapat ikut campur dalam harga jual barang. Ya, keempat tuh distribusi pendapatan relatif mudah dan merata. Di sistem ekonomi komando ini pendapatan itu merata sama dengan tradisional, tidak seperti pasar. Kalau pendapatan di sini itu sangat rata. Ya, sama-sama lah ada pendapatannya atau keuntungannya. Yang kelima, jarang terjadi krisis. Ya, jarang terjadinya sini itu jarang terjadi masalah lah atau kekurangan. Dan juga sistem ekonomi komando ini memiliki kelemahan. Yang pertama, mematikan inisiatif, kreativitas, dan potensi individu untuk maju. Inilah kelemahannya. Sistem komando ini mematikan inisiatif atau ide dan juga kreativitas seseorang untuk maju. Jadi dimatikan lah, gimana dimatikan atau dihentikan. Kalau mematikan itu kan bahasa kasarnya, ya kan. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Ini sering kali terjadi nih, dimanapun sering kali terjadi nih monopoli nih yang dapat merugikan masyarakat, tapi untung di negara atau di sistem tersebut. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Ya, namanya juga sudah diatur oleh seseorang, ya tidak bisa lah kita memiliki kebebasan dalam
memanfaatkan sumber daya. Oke, tadi kita kan sudah membahas sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando atau terpimpin atau terpusat. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran ini gabungan dari sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi campuran ini memiliki ciri-ciri. Pertama, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat seperti saya bilang tadi. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Barang, modal, sumber daya yang vital yang dikuasai oleh pemerintah. Itu ya, barang, modal, dan sumber dayanya sudah diatur atau dikuasai oleh pemerintah. Namanya juga sama dengan pasar dan terpusat ya kan sistem ini. Ya. Yang ketiga, pemerintah melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan dan mengawasi swasta. Ya, mengawasi swasta. Salah baca saya berarti tadi. Mengawasi swasta. Ya, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi campuran. Pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Ya, stabil lah ekonominya, namanya juga udah dicampur sama pemerintah juga kan, campuran dari pasar dan juga komando atau terpusat. Ekonominya terjamin lah. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus menggerakkan sektor usaha dan menengah UMKM. Ya, dia lebih fokus dalam menggerakkan sektor usaha kecil atau menengah seperti penjualan gorengan yang lain, dia itu udah fokus kan. Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Nah, di sini ya kelebihan kita itu dikasih kebebasan untuk memberi kreativitas dan inisiatif kita gitu kan. Yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap produksi meskipun ada pembatasan. Ya, kan tadi kita kan udah bilang ada kreativitasnya. Dan enaknya di sistem ekonomi campuran ini kita bisa memiliki kreativitas dan juga produksi kita, tapi ada batasannya. Tidak semuanya gitu ya kan. Dan selanjutnya ada juga kelemahan dalam sistem ekonomi campuran maksud saya. Pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Ketiga, dari kelebihan yang keempat maksud saya ya, kelebihan sistem ekonomi pasar itu barang yang digunakan mutunya tinggi. Ya, barang yang digunakan orang ini kualitasnya itu tinggi ya kan, tidak seperti sistem ekonomi tradisional yang dimana kualitas orang itu sistemnya maksudnya bukan orang yang rendah. Yang kelima, efektif dan efisiennya tinggi karena tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Ya, efektif lah cara mereka untuk mencari keuntungan dan juga efisiennya itu sangat tinggi. Ya, begitulah. Dan juga sistem ekonomi pasar ini memiliki kekurangan. Yang pertama, pendapatan mereka ini tidak rata. Ya, pendapatan mereka yang tidak rata ya kita udah tahu, yang dimana penjual pertama itu mendapat sekian persen dan contohnya pendapatan yang pertama mendapatkan 90% dari hasil 50% keuntungan lah. Yang kedua ya 10%, 20%, 25% dari keuntungan mereka, yang sangat sedikit lah maksudnya. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh dan pemilik modal. Ya, itu eksploitasi atau masalah terhadap petani dan juga tokonya untuk menjual barang.
Yang ketiga, muncul monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, ekonomi naik turun karena kesalahan alokasi sumber oleh individu. Oke, sekian.